Ribuan warga Nahdlatul Ulama datangi Polres Pamekasan tagih janji Kapolres tangkap pelaku ujaran kebencian. Presiden Jokowi jawab polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Gedung berlantai 33 di Ulsan, Korea Selatan terbakar. Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya Gilang Aprilia Nugraha, tersangka kasus fetis kain jarik, siap dipersidangkan. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, ribuan warga Nahdlatul Ulama kembali datangi Polres Pamekasan. Ya, mereka menagih janji Kapolres menangkap pelaku ujaran kebencian terhadap Ketua PCNU Pamekasan. Tidak ada kepastian hingga 5 hari ribuan warga NU kembali mendatangi Polres Pamekasan. Masa menagih janji Kapolres Pamekasan menangkap pelaku ujaran kebencian yang menyatakan Ketua PCNU Pamekasan Kiai Haji Taufik Hashim sebagai antek PKI. Ujaran kebencian berupa foto dan tulisan dalam akun Facebook bernama Muhammad Izul. Jumlah yang banyak membuat massa bisa menjebol pagar betis polisi dan berorasi di depan Polres Pamekasan. Dalam orasinya mereka menuntut ketegasan pihak Polres Pamekasan yang berjanji dalam 3 hari bisa mengungkap pelaku ujaran kebencian tersebut. Alat yang memang kita belum dilengkapi ini yang dimiliki adalah dari Cyber Polda Jatim. Makanya dari Densus menarik, makanya kita limpahkan supaya semua ditangani lebih bagus oleh Subdit Cyber Polda. Masa akhirnya membubarkan diri setelah para ulama NU menjamin bahwa Polres Pamekasan mampu mengungkap kasus tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa lebih bijaklah dalam menggunakan sosial media karena hanya demi konten seorang remaja di Bandung, Jawa Barat harus ditangkap oleh polisi. Ya, betul sekali, remaja tersebut terbukti telah menyebarkan informasi bohong. Seorang mahasiswa asal Bandung, Jawa Barat terpaksa berurusan dengan polisi. Remaja ini dengan sengaja menyebarkan berita bohong di akun berbagi video miliknya, dengan dalih untuk mendongkrak jumlah pengikut di sosial media. Semua orang yang telah tersinggung oleh konten saya kemarin, saya Kenneth William, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua umat Islam, kepada Persis, dan kepada semua orang yang tersinggung oleh konten saya tersebut di TikTok kemarin. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Guys, gua lagi jalan-jalan. Sebelumnya, sebuah video beredar yang berisikan pelaku terkejut mendengar suara musik diskotik dari sebuah rumah ibadah. Diketahui, pelaku sengaja menambahkan musik diskotik di video miliknya. Tidak ada musik itu yang dibuat oleh dia sendiri, sehingga seolah-olah dengan adanya sesuatu dari masjid itu sehingga akan mengundang perhatian dari masyarakat, dan otomatis dari masyarakat itu ya akan mengikuti dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menyebar informasi hoax, pelaku terancam pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, peneror video call porno terhadap belasan mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi. Ya, pelaku ini mengaku meneror karena depresi dikeluarkan dari kampus dan lumpuh usai alami kecelakaan. Polda Sulawesi Selatan menangkap pelaku teror video call seks ke mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Polisi melacak nomor pelaku dan menangkap di rumahnya di wilayah Bulolohe, Kabupaten Bulukumba. Ternyata pelaku menggunakan 4 nomor berbeda untuk meneror para korban dengan video call seks dan mengirimkan video porno. Ponsel pelaku jadi barang bukti yang disita petugas. Mahasiswi UIN Makassar yang menerima WA dari pelaku dengan modus WA pelaku tersebut. Dari pemeriksaan, pelaku merupakan mahasiswa yang drop out dari UIN Alauddin Makassar. Perbuatan asusila yang didorong karena depresi setelah lumpuh karena kecelakaan. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE dan ancamannya pidana 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tersangka kasus fetis kain jarik Gilang Aprilia Nugraha siap disidang. Gilang dijerat 4 pasal dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Berkas pelimpahan kasus bungkus kain jarik atas tersangka Gilang Aprilia Nugraha diterima Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya. Ada 4 pasal yang akan didakwakan kepada Gilang, diantaranya pasal pelecehan seksual, pasal perbuatan tidak menyenangkan, serta pasal penyebaran informasi yang memberatkan Gilang. Kita akan pelajari dan kita akan limpahkan, mungkin sekitar 2 minggu kita akan serahkan ke pengadilan. Beliau dengan sengaja menyuruh melakukan untuk merekam, melakukan pemocongan di jurit di kain itu, itulah pemberatannya. Karena sempat lari juga tersangka ini ke Kapuas, karena dijemput di Kapuas. Namun karena masih dalam kondisi pandemi, Gilang tetap ditahan di Rutan Polrestabes Surabaya dan akan sidang secara virtual pada akhir Oktober mendatang. Dari Surabaya, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, korban keracunan nasi kuning dalam acara syukuran ulang tahun di Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Dan hingga kemarin siang korban menjadi 171 orang. Hingga Jumat siang, korban keracunan nasi kuning acara perayaan syukuran ulang tahun seorang anak pengusaha di Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Korban menjadi 171 orang yang terdiri dari 78 anak dan 93 orang dewasa. Korban sejak Kamis pagi hingga Jumat siang terus berdatangan ke Puskesmas Mangkubumi untuk dirawat. Bahkan ruang inap Puskesmas Mangkubumi sudah dipenuhi pasien, sehingga perawatan korban ditempatkan di 6 ruang kelas SD Negeri Puspasari dan di tenda BNPB. Yang di kondisi di sini yang dirawat kondisi ringan sama sedang. Jadi yang mereka butuhkan hanya rehidrasi saja. Adapun gejala kayak mual, muntah, masih berak itu sebagai fisiologis badan untuk mengeluarkan yang masih ada makanan-makanan yang tersisa yang. Sebelumnya puluhan orang dewasa dan anak ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan acara syukuran seorang anak pengusaha yang merayakan ulang tahun di kampung tersebut. Mereka rata-rata mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi makanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Riau berhasil mengungkap 5 kasus penyelundupan narkoba asal Malaysia ke wilayah Riau. Polisi telah menangkap 17 orang dengan sabu 64 kg dan pil ekstasi lebih dari 9.000 butir. Kepolisian daerah Riau menyita barang bukti sabu sebanyak 64 kg dan 9.998 butir pil ekstasi beserta 2 pucuk senjata api dari 17 tersangka jaringan pengedar narkoba. Peredaran barang haram berskala besar asal Malaysia ini masuk ke Riau melalui perairan Laut Dumai dan Bengkalis. Belasan tersangka dikendalikan langsung dari 2 orang sindikat mafia narkoba asal Malaysia. Dikendalikan peredarannya oleh 2 sindikat sekaligus. Dua-duanya pengendalinya ada di Malaysia, yaitu Mr. Yasin dan Mr. Busu. Mr. Yasin mengendalikan bagaimana supaya narkoba ini masuk ke wilayah Indonesia. Roni
Peredaran narkotika ini juga dikendalikan oleh narapidana Lapas Pekanbaru, Bangkinang, dan Surabaya. Barang bukti hasil tangkapan tersebut pun langsung dimusnahkan. Sementara, para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indriyo Serizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi gerebek rumah pengedar narkoba di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, sebanyak 18 paket tembakau gorila siap edar disita dari lokasi. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tasikmalaya menggerebek sebuah rumah dan membekuk 1 orang pengedar narkoba di Kampung Lewo Babakan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi menggeledah satu persatu pemuda yang berada di lokasi. Petugas menemukan 18 paket tembakau gorila siap edar, 1 timbangan digital, dan 1 ponsel dari tangan pelaku. BS, warga Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya ini mengaku mendapat barang haram tersebut dari seseorang yang beralamat di Depok. Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan ungkap kasus narkoba jenis tembakau gorila. Berapa orang tersangka yang diamankan? Yang kami amankan 1 orang tersangka, berikut barang bukti 18 kantong plastik dan 1 buah HP. Terus mereka mendapatkan dari mana sih Pak sebenarnya? Jadi modus operandi yang mereka lakukan yaitu pembelian transaksi secara online dan kemudian mereka mencari orang-orang di media sosial untuk bisa berinteraksi secara online. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Junto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pelajar di Bojonegoro, Jawa Timur membobol brankas koperasi dan mengambil uang sebesar 43 juta rupiah. Siswa SMP itu nekat mencuri untuk membeli ponsel. Polisi menangkap seorang pelajar SMP yang membobol brankas koperasi di Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tersangka yang masih berusia 13 tahun ini mengambil uang tunai sebesar 43 juta rupiah. Tersangka mengaku nekat mencuri lantaran ingin membeli ponsel pintar. Brankasnya dicurilah uang sebanyak 43.600.000. Menurut pengakuan tersangka, dia membelikan uang itu untuk beli handphone dan kopi. Itu brankas banget. Brankas koperasi PNM Mekar. Meski masih pelajar, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Warga di sekitar tempat wisata Curug Cimahi, Kabupaten Bandung Barat resah dengan keberadaan kawanan monyet liar yang masuk ke permukiman mereka. Ya, selain mencari makanan, monyet-monyet tersebut juga merusak atap rumah warga. Diduga kehabisan makanan, kawanan monyet liar yang berada di kawasan wisata Curug Cimahi, Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung Barat, masuk ke permukiman warga untuk mencari makanan. Kemunculan monyet liar akhir-akhir ini membuat resah warga karena merusak kebun dan juga atap rumah. Kepala Desa Kertawangi berupaya mengurangi populasi monyet-monyet ini dengan rutin melakukan penghijauan di wilayah yang menjadi habitat monyet. Agar si monyet ini bisa tetap berdampingan dengan manusia, yaitu kita akan selalu menjaga dan menghijaukan hutannya. Kenapa? Dengan hutannya hijau, habitatnya terjaga, maka kebutuhan makanan bagi monyet pun akan terjaga. Jadi mereka datang ke pemukiman, nah itu sifatnya hanya bermain saja. Kepala Desa Kertawangi juga menambahkan diperlukan perhatian yang serius untuk menangani ekosistem monyet-monyet sehingga bisa beradaptasi dengan manusia. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tersangka pengunggah konten hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.